Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, saudara jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada ba'da salat subuh pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas rutinitas biasa yang kita kerjakan. Wabil khusus setelah salat subuh di hari Sabtu ini, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pengajian yang rutin kita lakukan setelah sebelumnya beberapa pekan kita istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, terutama Allah ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas terutama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, mari terlebih dulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, kalau ada di antara kita yang sedang diuji dengan penyakit, semoga Allah lekas beri kesembuhan untuk kita semua. Yang sehat tentunya kita berharap Allah jaga kita, Allah jaga kesehatan kita dari penyakit ataupun wabah pandemi seperti yang sedang terjadi di sekitaran kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dulu saya sudah membagikan ini, apakah masih ada atau tidak? Kita masih menggunakan kopian yang saya share, sebab pagi ini kita akan masuk pembahasan hadis, kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah taala. Masih bab pertama, bab tentang ikhlas di hadis nomor 12. Silakan disimak baik-baik untuk mendapat keberkahan dan tentunya mendapatkan ilmu daripada hadis nomor 12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas, diriwayatkan dari seorang sahabat yang terkenal dengan panggilan namanya Abul Abbas. Yang dimaksud Abul Abbas di sini namanya adalah Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sering juga dikenal ya, ini Abul Abbas sebagai salah satu daripada pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abul Abbas. Kalau Abul Abbas bin Abbas, mohon maaf, ini adalah paman Nabi, sebab Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas yang merupakan sahabat sekaligus sepupunya Nabi itu dikenal dengan panggilan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya, yakni kepada Abdullah dan Abbas, karena dua-duanya adalah sahabat Nabi. Dalam arti sahabat Nabi itu hidup sejaman dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman, dan wafat pun dalam keadaan beriman. Abul Abbas Abdullah bin
Abbas. Ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib lahir pada tahun 3 tahun, ulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Lahirnya itu tahun ketiga Hijriyah. Ya, tahun ketiga sebelum hijrah, mohon maaf. Jadi ini Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah dan baru wafat pada tahun 68 Hijriah. Berarti ketika sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru lahir. Berarti ketika perang Badar itu tahun kedua. Berarti umurnya berapa ini Abdullah bin Abbas? Baru 5 tahun. Ya. Dan Nabi wafat tahun berapa? 10 Hijriyah. Berarti ini Abdullah bin Abbas umur berapa ketika Nabi wafat? 13. Berarti masih muda. Iya, remaja. Makanya Nabi sering bilang kepada Abdullah bin Abbas, meskipun beliau adalah saudara sepupu, dalam bahasa Sunda dulur nisan. Ini Rasul sering menyapa kepada Abdullah bin Abbas dengan sebutan ya gulam. Artinya hei anakmu, anak muda. Karena memang usianya belia. Jadi ketika Nabi jelang wafat, ya hitungan usianya belasan, masih anak-anak. Nah, tapi meskipun demikian, ketika kecil pun beliau sudah banyak mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Qala, Allah ta'ala berfirman. Ini berarti hadis apa namanya Pak? Qudsi. Jadi Nabi menyampaikan satu isi hadis yang itu merupakan firman Allah Ta'ala. Isinya dari Allah, redaksinya oleh Rasulullah. Kalau orang yang sedang hadas janabat tidak boleh baca Al-Quran. Boleh nggak dalam mazhab Syafi'i? Lagi punya hadas besar, ya. Tapi kalau membaca hadis qudsi itu tidak mengapa, karena membaca Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah dalam arti diberi pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Kan ada hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya 10, maka baginya ada pahala atau ganjaran, dan satu ganjaran tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti satu huruf berapa pahalanya Pak? 10. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada yang menyebutkan seperti keutamaan ataupun pahala, dapat pahala daripada baca hadis qudsi gitu. Nah, qala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, katabal hasanati. Secara bahasa kataba artinya mencatat, ya. Secara bahasa artinya mencatat.
al-hasanati kebaikan-kebaikan, was-sayyiati dan keburukan-keburukan. Kita lihat dalam penjelasannya. Innallaha katabal hasanati was-sayyiat ay amaral hafazah, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya. Siapa malaikat yang mencatat itu, Pak? Ada malaikat raqib dan atid. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat amaral hafazah untuk menjaga dengan cara mencatatnya. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat kebaikan itu. Bapak melangkahkan kedua kakinya ke masjid, itu adalah sebagai satu kebaikan. Bapak bersedekah, itu adalah sebagai satu kebaikan. Allah memerintahkan kepada malaikatnya yang bertugas mencatat amal kebaikan untuk mencatat amal kebaikan tersebut. Makanya dalam tafsirannya, ya, dalam kitab Dalilul Falihin ini disebutkan Allah memerintahkan malaikat menjaganya dengan cara mencatatnya, dicatat. Wasayyiat dan keburukan, yang mengerjakan keburukan juga dicatat. Makanya tadi ada malaikat apa? Raqib dan ada malaikat atid. Itu punya tugasnya masing-masing dari Allah Ta'ala. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskannya. Apa makna tsumma bayyana? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa? Tentang hikmah dan keutamaannya. Maksudnya apa? Kata Allah begini, faman hamma, maka barang siapa hamma yang ingin, yang bertekad, yang bercita-cita. Makanya ada kalimat himmatul ulya, artinya cita-cita yang tinggi. Ini punya himmah, punya cita-cita. Ada orang punya keinginan bihasanatin terhadap satu kebaikan. Misalnya Bapak berencana, aduh ntar Jumat pengen bagi-bagi beli makanan buat orang yang sholat Jumat. Aduh kalau ada rezeki, insya Allah saya pengen Sabtu depan mah ngasih snack box. Tuh baru berencana, baru bercita-cita. Tapi persisnya yang disebut dengan hamma di sini, ya, adalah keinginan hati atau tekad yang kuat. Jadi mirip-mirip dengan niat. Aduh, saya ntar malam pengen tahajud. Cara-caranya dia tempuh. Caranya bagaimana? Dia pasang alarm. Dia minta istri atau orang yang di rumah untuk membangunkannya ketika bunyi alarm. Nah, itu sudah ada keinginan yang kuat, bukan sekedar ingin-ingin doang. Makanya di sini menggunakan redaksi faman hamma, barang siapa yang ingin, tapi bukan ingin biasa, melainkan inginnya penuh dengan kekuatan hati, keinginan hati yang disertai dengan usaha. Kalau misalnya, aduh ntar malam pengen tahajud tapi jam 12 masih bangun, begadang, belum tidur, nggak masang alarm, nggak minta dibangunkan kepada orang rumah, nggak ada usaha pokoknya, cuma ingin doang, maka itu tidak disebut dan tidak dianggap sebagai himmah, tidak masuk ke dalam kategori hamma di sini.
Jadi kalau yang dimaksud dengan faman hamma, yang artinya barang siapa yang bermaksud, ya, bermaksud di sini bukan ingin doang, tapi keinginan hati yang kuat disertai dengan adanya usaha untuk merealisasikannya, untuk mewujudkannya. Siapa orang yang ingin atau bermaksud bihasanatin, dengan satu kebaikan. Di sini menggunakan nakiroh, bentuknya bentuk umum, bukan makrifat, bukan khusus, artinya semua bentuk kebaikan. Mau apapun itu. Bapak berencana mau melakukan kebaikan, tapi kebaikannya yang umum. Ya. Di sini enggak dirinci. Terus falam ya'malha. Lantas ia, ya di sini siapa? Man tadi, orang. Lantas orang tersebut tidak mengerjakannya. Waduh, mestinya bangun malam sholat sunnah tahajud, padahal sudah pasang alarm di setting, padahal sudah minta orang rumah untuk membangunkan manakala alarm hidup. Ternyata atas kehendak Allah, qadarullah, bahwa bablas tidurnya, nggak mendengar bunyi alarm. Sama orang yang bangunin juga bablas, kelewat, nggak dengar alarm. Berarti sempat nggak mengerjakan kebaikan tersebut? Sempat nggak? Enggak, karena kelewat. Baru punya keinginan yang kuat, tapi tidak sempat mengerjakannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mencatatnya. Mencatatnya di sini kembali kemana? Kepada hasanah. Padahal udah dikerjain belum? Belum. Baru punya himmah, baru punya keinginan yang kuat. Tapi meskipun tidak sempat mengerjakannya karena uzur, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatat indahu di sisi Allah hasanatan kamilatan, sebagai satu kebaikan yang penuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pun begitu ketika, masih ingat penjelasan hadis nomor 11, saya pernah menyampaikan bahwa ada orang yang biasanya rutinitas ke masjid, namun karena satu lain hal, dengan alasan yang kuat, di mana masjid itu sementara dibatasi. Bapak yang sepuh di atas 55, di atas 60 tahun tidak bisa ke masjid karena lebih baik menjaga kesehatannya, menghindarinya dengan tidak keluar dulu di rumah. Padahal Bapak punya keinginan kuat untuk bisa berjamaah di masjid. Kalau dalam kondisi begitu, saya bilang masih tetap dapat pahala berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safar, jika seorang hamba ada yang sakit atau sedang dalam melakukan safar, perjalanan jauh, kutibalahu, maka ia dicatat baginya mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti kebiasaan dia ketika ada di tempat ataukah ketika sehat. Jadi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, padahal punya niat pengen ke masjid, nggak bisa, tetap dapat pahala. Atau berdasarkan hadis qudsi tadi, Bapak dari rumah mau ke masjid, hujan, udah siap payung, tapi ternyata hujannya sangat deras, badainya juga ada, anginnya kencang, dar-der-dor pelit, petir. Bapak akhirnya mengurungkan
maksudnya dalam arti tidak jadi ke masjid. Dalam kondisi seperti itu, berdasarkan hadis tadi, Allah tetap mencatat sebagai satu kebaikan yang penuh. Jadi tetap dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Cuma nggak boleh kita itu bilang, ya saya pengen ke masjid, ntar gimana ntar aja. Ya gitu juga jangan sampai kemudian hanya mempermainkan maksud dan tujuan. Walaupun sebagai orang beriman harus selalu punya niat yang baik. Kenapa? Niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Artinya Bapak banyakin niat yang baik bagus. Tapi tetap harus ada apa? Ada tekad keinginan yang kuat. Bukan sekedar pengen doang, tapi juga harus disertai ada usaha. Bukan pengen doang. Gitu. Supaya apa? Dicatat dengan kebaikan. Kalau mempermainkan niat, Allah Maha tahu mana yang benar-benar niatnya, mana yang sekedar main. Nah, wa in hamma biha, dan jika orang tersebut bertekad, bercita-cita dengan keinginan yang kuat untuk mengerjakan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatat terhadap kebaikan tersebut indahu di sisi Allah asyra hasanatin, 10 kali lipat kebaikan. Itu minimal ya Pak. Maksimalnya ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, bahkan lebih itu sampai berkali-kali lipat yang banyak. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 160. Satu kebaikan dibalas minimal berapa? 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Man jaa, barang siapa yang melakukan bil hasanati, dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya ada 10 pahala kebaikan. Ini sesuai sabda, sesuai dengan hadis qudsi tadi. 1 dibalas berapa? 10 kali lipat. Lanjutan ayat ini malah wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan buruk, fala yujza illa mitlaha, maka tidak diberi balasan illa mitlaha, kecuali dengan setimpal, seimbang. Ya 1 dibalas 1. Inilah apa adilnya Allah, sekaligus Rahman dan Rahim. Coba kalau kebaikan dibalas 10 kali lipat, ya keburukan juga dibalas dengan 10 kali lipat. Wah, kayak Allah Maha Rahman dan Rahim, Maha kasih dan penyayang. 1 dibalas 10 itu minimal. Maksimal atau bahkan lebih banyak dari itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna
amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, itu seperti menanam satu bulir, satu benih, satu biji. Dari satu biji tersebut, ya, sab'a habbatin ambatat sab'a sanabil, lalu tumbuh dari satu benih tadi 7 tangkai. Misalnya kita nanam pohon jambu merah atau jambu air, lalu tumbuh, dari tumbuh tersebut tumbuh 7 tangkai. Tadinya satu benihnya tumbuh 7 tangkai atau 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkainya itu ada apa? Tumbuh 100 buah. Berarti 100 dikali 7 sama dengan berapa? 700. Padahal mulanya adalah dari satu benih, satu bulir, satu biji. Itu gambaran 1 dibalas 700 kali lipat. Gitu. Lebih dari itu bisa. Ila ab'afin katsiratin, hingga berkali-kali lipat yang banyak. Lanjutan ayat 261 surah Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mampu memperlipat gandakan bagi siapa saja dengan lipat ganda tak terhingga. Hanya Allah saja yang tahu. Masya Allah. Lebih dari itu bisa, lebih dari 700 kali lipat bisa, gampang bagi Allah. Coba, keutamaan sudah disajikan. Masa iya kita enggak, cek Sunda nama tekabi, masa enggak kepengen sih melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan kalau kita tidak sempat mengerjakan, tetap enggak dapat ganjaran. Ya, karena apa? Karena niat yang baik tadi. Kalau kita sempat mengerjakannya, dapat enggak pahalanya? Oh pasti. 1 minimal berapa balasannya? 10 kali lipat. Lebih dari itu 700 kali lipat. Lebih dari itu lagi bisa sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jika ia orang tersebut bertekad, berkeinginan hati yang kuat untuk melaksanakan sayyi'atin, bisayyi'atin, terhadap satu perbuatan buruk, perbuatan jelek, falam ya'malha, maka tetapi ia tidak sempat, tidak keburu mengerjakan perbuatan jelek tersebut. Ya. Ini hadis pernah kita bahas dulu dalam kitab hadis apa? Arba'in Nawawi. Dari Imam Nawawi juga. Nah, sedangkan orang yang ingin melakukan perbuatan jelek, termasuk perbuatan dosa, falam ya'malha, tapi ia tidak keburu atau tidak sempat mengerjakannya, katabahallahu, maka Allah akan mencatat hak terhadap itu perbuatan jelek yang tapi tidak jadi. Allah mencatat itu indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilah, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Loh, orang punya cita-cita melakukan kejelekan, walaupun memang enggak sempat jadi, kok tetap dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna? Kok bisa? Ya, dicatat karena ia tidak jadi mengerjakannya. Tadinya sudah menggebu-gebu, punya tujuan, punya keinginan, ingin maksiat. Tiba-tiba batal melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka karena batal dan tidak jadi melakukan kejelekan itulah dia mendapatkan pahala. Gitu. Karena dia kembali dari apa? Dari tekad yang buruk tadi. Gitu. Oh kalau begitu saya niatin aja deh. Mau kemana? Saya mau niatin mau
maksiat ke jalan raya, dari depan, maaf, dari belakang gang, dari dalam kampung mau keluar. Ternyata pas depan gang masjid belok ke kiri, biar kita mengelabui setan. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana ke depannya kita. Makanya tetap kita ini bercita-cita melakukan kebaikan. Ini yang barusan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha itu, Pak, maksudnya ini Mbak, kalau benar-benar ada orang yang jahat lantas tidak jadi. Ada kan orang yang mau nyuri, mau maling jam 3, dia tungguin aja. Ingat Pak, jangan kalah sabar sama maling. Maling ya, dia tungguin dari jam 12, belum tidur. Masih nyala lampunya sampai jam 1. Ditungguin sampai jam 2. Ternyata dia baru bangun jam 10. Dia bekerja, ngetik, kemudian dia salat tahajud jam 2. Akhirnya ini si maling yang tadinya sabar kesel, tapi dia dapat hidayah kayaknya. Dalam salat tahajud, beres salat tahajud, orang yang punya rumah berdoa. Doanya membuat si maling ini jadi ingat sama anaknya. Ya Allah, saya jadi ingat sama anak, masa saya kasih anak saya harta yang haram. Akhirnya nggak jadi malingnya. Segitu aja dia dapat satu pahala kebaikan yang full. Ditambah lagi kalau dia bertaubat, kembali ke jalan yang benar, gede pahalanya. Gitu. Nah, wa in hamma biha, dan jika ia bercita-cita, bertekad terhadap perbuatan buruk, fa'amilaha, lalu dia itu mengerjakan perbuatan jelek tadi. Ada orang tujuannya punya niat, saya mau maksiat, benar-benar mau maksiat, atau saya mau maling, misalnya, memang begitu tujuannya, dia benar-benar karena udah bawa linggis dia mau maling ya. Dia nutupin badannya dengan tertutup rapi biar orang nggak kenal, karena memang tujuannya mau maling ya. Fa'amilah, lantas ia mengerjakan perbuatan jahat atau buruk tersebut, maka katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatat terhadap perbuatan buruk tersebut sebagai satu keburukan atau perbuatan jelek, wahidatan, yang satu. Jadi beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan nggak sempat ngerjain, dapat satu pahala yang sempurna. Nggak jadi dia mengerjakan kebaikan tersebut, ia dapat pahala sedikitnya 10 kali lipat, bahkan 700, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kejelekan nggak jadi, dapat pahala 1. Kalau jadi mengerjakan kejahatan, kejelekan, maksiat tersebut, berapa dicatatnya kejelekan itu? 1. Masya Allah, harus bersyukur kita. Tapi bukan kemudian kita menjadi menyepelekan perbuatan dosa. Nggak apa-apa deh. Berdasarkan hadis qudsi dan firman Allah surah Al-An'am ayat 160, keburukan mah cuma dicatat 1 ini. Nggak bisa begitu. Justru menyepelekan dosa itulah sebagai sesuatu yang dosa. Tidak boleh begitu. Gitu ya. Nah, wa in hamma biha fa'amilha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Nah, ini juga sesuai firman Allah tadi, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mitlaha, dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan jahat, jelek ataupun buruk ataupun dosa, kalau jadi dia mengerjakan perbuatan jelek tersebut, fala yujza illa mitlah, maka tidak akan dibalas kecuali dengan yang sama, yang setimpal. Itu wahum la yuzlamun, di ujung ayat 160 surah Al-An'am, dan wahum, mereka sedikit pun, la yuzlamun, tidak dianiaya alias tidak dirugikan oleh Allah. Oh iya dong, satu kejahatan
ketika dikerjakan hanya dicatat berapa? 1. Untung yang ada malah ya. Bahkan Pak, berkenaan dengan ganjaran atau pahala, Allah Ta'ala sering memberikan reward. Reward itu apa ya? Reward itu bonus. Tidak hanya 10 kali lipat. Seperti sholat berjamaah. Apa keutamaannya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan ganjaran bisab'i wa ishrina darajah. Berapa? 27 derajat. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan tentang ganjaran, tentang nilai ganjaran tersebut sangat besar. Misalnya bagaimana keutamaan sholat di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Itu beda Pak. Kata Nabi dalam Sahih Ibnu Majah, juga dalam karyanya Imam Ahmad bin Hanbal, sholatun fi masjidi, sholat di masjidku yakni Masjid Nabawi afdol itu lebih utama min alfi sholatin daripada 1000 sholat fi masiwahu di luar, di selain sholat di luar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mah berapa? 1000. Kalau di Al-Barokah ya sama aja kayak umumnya masjid di luar Masjidil Nabawi. Berarti sholat berjamaah di Masjid Al-Barokah itu sama dengan di Masjid di Masjid Istiqlal, sama seperti sholat di Masjid Quba Ummah, sama ganjarannya. Yang beda dan spesial mah di Masjidil Nabawi. Berapa Pak ganjarannya tadi? Keutamaannya 1000. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, mudahkan kita untuk ziarah ke Haramain ya. Amin ya rabbal alamin. Was illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kenapa? Was salatun fil Masjidil Harami, dan salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di luar masjid yang lain selain Masjid Nabawi tentunya. Berarti kalau di Masjidil Haram berapa Pak ganjarannya Pak? 100.000. Masya Allah. Masjid Al-Barokah ya 27 sama. Seperti Istiqlal, seperti Quba Emas, dan masjid gede-gede lain yang ada di Indonesia atau di tanah air. Tapi kalau Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Luar biasa. Makanya kalau nanti Allah perkenankan Bapak di sana ziarah ke Haramain, jangan di hotel mulu, jangan tidur mulu, emang godaannya. Di luar panas, hotel di dalam kamar enak, akhirnya tidur mulu. Itu godaan. Konon menurut kabar dalam waktu akhir tahun atau awal tahun akan dibuka kembali secara bertahap. Ya mudah-mudahan di corona cepat hilang. Pusing kita corona. Ya, sholat aja jadi begini, masya Allah. Mudah-mudahan terjaga semuanya ya. Nah, ada lagi Pak yang spesial. Sholat di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang ussisa ala taqwa. Sholat yang pertama kali dibangun oleh Nabi dengan dasar takwa. Jadi Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum tiba di tempat tujuan yang hari ini itu, sebelumnya Nabi bangun namanya masjid itu Masjid Quba. Keutamaannya apa? Salatun fi Masjid Quba ka umroh. Salat di Masjid Quba itu pahalanya, ganjarannya seperti umroh. Insyaallah. Jadi gede banget pahala kalau kita bisa sholat di Masjid Quba ya, ataupun kita sholat
di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ya. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian, ayo kita semua sudah disajikan semua keutamaan-keutamaannya. Tinggal kita milih. Hadis 12 ini masih berbicara tentang niat. Maka dari itu ayo banyaklah berniat yang baik. Hindari berniat yang buruk. Sebab niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya saja sudah bagus, apalagi kalau kita sempat mengerjakannya ya. Pada itu niat bagus, tapi jangan lupa ada keinginan, tekad kuat untuk mengerjakan kebaikan tersebut ya. Muttafaqun alaih wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melakukan amal ibadah, amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan corona ini pula segera hilang sehingga kita bisa sholat tanpa batas lagi, tanpa jarak lagi. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya, sehat lahir batin. Wabil khusus yang sepuh-sepuh, saya ingatkan selalu jaga kesehatan dimanapun, apalagi dengan orang luar yang tidak dikenal. Jaga jarak, selalu gunakan masker kalau sangat dekat sekali. Kemudian juga selalu cuci tangan. Dan pesan saya tambahannya, dulu ketika awal-awal itu banyakin istighfar, karena ini bisa jadi karena dosa kita, dan istirahat yang cukup. Jaga iman, perkuat keimanan kita kepada Allah dengan ibadah dan ketakwaan, dan jaga imun, kesehatan kita, daya tahan tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Astaghfirullahaladzim, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil lagir miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athar wa sahabil akhir adada ni'amil ibdali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qudri unta wa dzakar wa subhanallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.